Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yara Rizkina Rohimah dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan materi tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi di bab 2 ini. Langsung saja. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, diantaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi yang tidak diperbarui adalah suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbarui diantaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable, energi yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Sumber energi yang dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan salah satu bentuk energi yang terluas dalam pemakaian energi. Proses mendapatkan tenaga listrik ini melalui proses pembangkitan listrik dengan metode menggunakan bahan bakar berupa batu bara, minyak bumi, gas uranium untuk menghasilkan panas. Panas diubah menjadi uap melalui pipa dan turbin, di mana energi panas diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menjalankan generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkitan energi listrik dengan menggunakan energi tidak terbarukan sudah mulai dikurangi untuk saat ini, dan alternatif yang dikembangkan adalah energi baru terbarukan yang ramah terhadap lingkungan. Ini juga banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam kegiatan di sekolah. Jika kita bersama-sama menjalankan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin pagi, di mana pembina upacara memberikan amanat, digunakan alat pengeras suara. Sistem pada pengeras suara terdapat komponen mikrofon, amplifier, listrik, dan speaker. Sistem ini menggunakan transducer, yaitu sebuah alat yang dapat mengonversi energi, yaitu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi energi listrik yang berupa sinyal input diproses pada amplifier listrik menjadi sinyal output. Sinyal output diterima speaker sebagai transducer output, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Sekarang ke tahap perencanaan usaha bidang konversi energi. 1. Ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong torak atau piston pada silinder sehingga piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi energi kinetik dan dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha kerja. Usaha kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dan proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Menggunakan bantuan mikroorganisme dan proses pembuatan mengalami 3 tahapan, yaitu penyediaan bahan baku, proses fermentasi, dan pemurnian. Kebutuhan komoditas bahan baku pembuatan etanol seperti tebu, singkong, dan sagu diperkirakan meningkat di masa mendatang. Untuk pembuatan etanol, pencampur bahan bakar minyak. Biogas juga sebagai sumber energi baru terbarukan yang bersih diproduksi dari kotoran hewan atau manusia yang dicampur dengan air kemudian diaduk dan dimasukkan pada digester untuk menghasilkan gas bio. Kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, machine, method, dan market. Sebagai sumber usaha konversi energi, kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Ketiga adalah
ada perencanaan administrasi usaha. Proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Adapun macam-macam perencanaan administrasi usaha, yaitu menentukan jenis dan kualitas produk. B. Standar proses produksi. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu menentukan standar kualitas produk, menilai kesesuaian produk dengan standar, mengadakan tindakan koreksi, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Administrasi. Sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Dan yang keempat adalah kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Lagi kita ke materi yang B, sistem produksi peralatan konversi energi. Aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi diantaranya konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Konversi energi surya matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya solar cell. Secara langsung, sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator aki, inverter DC atau AC, dan beban listrik. Dan energi air. Energi air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebagai generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin medan magnet, itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Dan ada juga biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran dicampur dengan air dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran slurry. Sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio, endapan lumpur di dalam digester disalurkan keluar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui tumbuhan, di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi dikatakan energi terbarukan. Dan yang kedua, ada manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat, menyelamatkan lingkungan, dan mengatasi sebagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil dan lain-lain. Yang ketiga adalah
Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk membangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Energi listrik yang dibangkitkan oleh panel surya dan turbin bertenaga angin berpotensi untuk dimanfaatkan pada proses elektrolisis air guna memproduksi gas H2 yang dapat dipakai dalam fuel cell. Analisa SWOT atau SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan strength dan kelemahan weakness, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang opportunity yang ada di masa mendatang serta ancaman threat dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pertama adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Keenam adalah proses produksi rekayasa konversi energi. Di antaranya adalah pembuatan arang-arang briket yang terdiri dari penyediaan bahan baku, pirolisis, penepung, pencampuran, pencetakan arang briket, ringan, penggunaan produk arang briket, kesehatan dan keselamatan kerja K3. Yang ketujuh adalah pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Selubung desain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai maka perlu memperlihatkan hal sebagai berikut. 1. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. 2. Memuat informasi yang jelas dan jujur. 3. Menarik desain, warna, bentuk dengan komposisi yang imbang. 4. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan, dan bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Ada juga label pada produk. Informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan bobot produk. Selanjutnya, materi yang C, menghitung titik impas break-even point usaha peralatan konversi energi. Pengertian BIP. Analisis break-even point (BIP) merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BIP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BIP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BIP produksi dan BIP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BIP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. Analisis BIP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Usaha pembuatan arang briket menggunakan asumsi bahwa perhitungan produksi dilakukan per bulan, hari produksi per bulan 25 hari. Rendemen bahan tempurung terhadap orang 30%. Usia ekonomis drum 12 bulan, kapasitas 30 kg tempurung. Usia ekonomis alat cetak 6 bulan. Usia ekonomis tanpa penjemuran 6 bulan. Dan ini yang bisa kita lihat komponen pembiayaan dalam satu proses produksi bulanan dengan masa produksi per bulan 25 hari. Dari biaya investasi, biaya variabel, biaya penyusutan, biaya produksi arang briket, dan keuntungan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.